Proses evakuasi satu keluarga yang terjebak banjir akibat luapan sungai Cisadane berlangsung dramatis. Diduga nekat menerobos saat kereta melintas sebuah minibus tertabrak kereta komuter di Cengkareng, Jakarta Barat. Tak kuasa menanggung duka saat sang anak ditemukan meninggal dunia di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat, seorang pria menangis histeris. Pertukaran tawanan dan sandera terus berlangsung seiring diperpanjangnya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 30 November 2023. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Trotoar di Jalan Raya Cipayung, Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat longsor pada Rabu malam usai wilayah ini diguyur hujan deras. Petugas juga harus mengevakuasi satu keluarga yang terjebak banjir setelah hujan deras melanda wilayah kota Bogor. Dengan hati-hati, petugas gabungan BPBD dan pemadam kebakaran mengevakuasi satu keluarga yang terjebak banjir akibat luapan sungai Cisadane di Kampung Panaragan, Bogor, Rabu malam usai hujan deras mengguyur wilayah ini. Proses evakuasi tersendiri kita terkendala oleh penerangan karena pada saat evakuasi kita kekurangan penerangan dan air masih cukup tinggi. Hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan ratusan rumah di dua kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Utara terendam air setinggi 1 meter. Ini hanya di gang yang mau ke arah yang lebih tinggi. Kalau di depan rumah saya ini setinggi sedada dewasa. Sebagian warga memilih mengungsi ke lokasi aman, sementara sebagian warga lain memilih bertahan di rumahnya menunggu air surut. Satu RT di RT 3 RW 7 Panaragan Pojok, 41 kakak, 137 jiwa. Di RT 3 RW 6 ada 10 kakak dan 30 jiwa. Petugas masih melakukan pendataan warga yang terdampak akibat luapan banjir. Seperti inilah kondisi trotoar di Jalan Raya Megamendung Puncak Bogor yang longsor usai hujan deras mengguyur wilayah ini sejak Rabu siang. Longsor tak hanya menyebabkan trotoar jalan raya sepanjang 20 meter dengan tinggi 4 meter amblas, tetapi juga membuat tiang listrik nyaris roboh dan melintang menutup sebagian badan jalan raya menuju puncak. Akibatnya, sebagian kawasan Cipayung hingga Ciawi Bogor sempat alami mati listrik. Guna menghindari longsor susulan, petugas PUPR memasang pembatas jalan dan menutup satu jalur ke arah puncak. Ya, ini tadi curah hujan tinggi aja penyebabnya kan. Kami nggak tahu ini ada curah hujan tinggi, jadi DPT-nya rubuh, trotoarnya ambles. Ya penanganan sementara paling kita pasang water barrier. Misalnya untuk satu jalur ini nggak bisa dilewatin. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Petugas mengingatkan warga dan pengguna jalan yang akan melintas kawasan Cipayung Puncak Bogor untuk berhati-hati. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, tinggi muka aliran air sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor pada Rabu malam melonjak drastis hingga ketinggian 160 cm setelah kawasan puncak diguyur hujan. Petugas menetapkan status level menjadi siaga 2 dan mengimbau warga bantaran Kali Ciliwung mewaspadai banjir kiriman. Arus permukaan aliran sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor meluap usai kawasan puncak Bogor diguyur hujan deras. Tinggi muka air menyentuh angka 160 cm atau naik level siaga 2 dari status awal di bawah batas normal. Kondisi ini membuat petugas mengimbau warga bantaran di Kali Ciliwung mewaspadai banjir kiriman yang diprediksi tiba pagi ini. Sedikitnya volume arus kiriman Ciliwung dari kawasan hulu mencapai 307.000 liter air per detik.
Dari data petugas, status siaga 2 bertahan selama hampir 1 jam. Sementara jelang tengah malam, debit air berangsur turun hingga ketinggian 60 cm lantaran curah hujan mulai mereda. Tadi paling tinggi jam 20 sampai lewat 10 sampai bertahan pada level siaga 2 160 cm dan sekarang mulai berangsur turun ke level siaga 3 130 cm. Harapan kami warga di sini tetap waspada dan siaga. Kami sudah koordinasi dengan dinas terkait di kawasan ini, Depok, Bogor, Depok sampai DKI Jakarta. Yang kita khawatirkan laut pasang pada malam ini. Kita khawatirkan. Sementara ini masih gerimis di kawasan puncak, masih gerimis, Katulampa pun gerimis. Mudah-mudahan tidak ada hujan yang mahal. Menjelang tengah malam akibat pemadaman listrik di Kota Bogor, pemantauan di Bendung Katulampa menjadi terganggu lantaran gelap gulita. Petugas juga mengalami kesulitan memantau debit air di Sungai Ciliwung. Ya pemirsa, banjir bandang yang menerjang 4 kecamatan di Aceh Tenggara, Aceh merusak rumah dan fasilitas umum. Material banjir berupa bebatuan, lumpur, dan juga balok kayu juga belum tuntas disingkirkan dari permukiman dan juga dari badan jalan. 2 pekan usai banjir bandang menerjang 6 kecamatan di Aceh Tenggara, Aceh, keprihatinan masih tersisa. Ratusan balok kayu yang terbawa arus banjir belum sepenuhnya bisa dievakuasi. Bencana alam yang merenggut 2 korban jiwa ini diduga akibat perambahan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tumpukan material banjir seperti kayu gelondongan bercampur bongkahan batu dan lumpur kering menjadi pemandangan selama 2 pekan ini. Permukiman tak lagi kelihatan karena dipenuhi material banjir. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, di mana sedikitnya 7 jembatan ambles tergerus air banjir yang terjadi selama sebulan terakhir. Akibatnya, lalu lintas dan aktivitas warga di sejumlah kecamatan terganggu. Dampak banjir terhadap infrastruktur yang ada di Kabupaten Singkil, rusaknya beberapa jembatan penghubung. Nah, penanganan untuk saat ini telah kita lakukan dengan menggunakan 1 ekskavator long arm milik BPBD, ditambah dengan masyarakat yang kita libatkan dalam rangka pengerjaan jalan dan jembatan yang rusak tersebut. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda menyebut puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2024 mendatang. Kendati di beberapa wilayah telah turun hujan, namun musim hujan diprediksi akan mulai merata di seluruh wilayah, khususnya di Jawa Timur pada bulan Desember 2023 mendatang. Untuk awal musim hujan di bulan November ini masih belum seluruh Jawa Timur. Kita perkirakan hanya sekitar 43% di bulan November ini dan hampir 100% di bulan Desember di seluruh wilayah Jawa Timur akan berpotensi hujan secara merata. Pihak BMKG Juanda juga mengingatkan memasuki musim penghujan kali ini, masyarakat diharap lebih berhati-hati, terlebih saat berteduh. Warga diimbau agar tidak berada di bawah pohon atau papan reklame dan baliho saat hujan terjadi, namun sebisa mungkin berlindung pada bangunan yang kokoh. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah sekolah di Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu. Sedikitnya 5 ruangan yang terdiri dari ruang kelas, laboratorium, dan kantin hangus terbakar. Kepanikan melanda para guru saat kebakaran terjadi di gedung Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 di Jalan Talasa Lapang, Rapocini, Makassar, Rabu petang. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkot Makassar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api, dibantu warga dan petugas TNI Polri. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari arah kantin yang terletak di bagian belakang sekolah, lalu menjalar melalui plafon ke sejumlah ruang lain, bahkan ke gedung sekolah. Saat kejadian, seluruh siswa telah pulang dari sekolah. Anak-anak sudah ujian, dan alhamdulillah ujiannya kan melalui IT, melalui HP Android. Sehingga kita tidak bisa memberikan lagi apa-apa yang harus, karena kita sudah pulang. Alhamdulillah. Yang kita padamkan ini, ruang kelas 3 dengan kantin 1. Total ada berapa ruangan? Total ada 4 ruangan yang terbakar, terus yang terdampak ruangan lab 1. Api bisa dipadamkan sekitar 30 menit setelah 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki, sementara kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan meski sejumlah kelas yang ruangannya terdampak kebakaran harus dialihkan ke ruang lain. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Beralih ke peristiwa lainnya, aksi demo buruh menuntut revisi kenaikan upah minimum kabupaten kota UMK mengakibatkan ribuan calon penumpang di Purwakarta, Jawa Barat terlantar. Sementara itu di Bandung, ribuan buruh melakukan aksi demo di depan gedung sate. Ribuan buruh dari seluruh wilayah di Jawa Barat ini berunjuk rasa di depan gedung sate Kota Bandung, Jawa Barat Rabu siang. Mereka berjalan kaki dari kawasan industri Batu Jajar. Aksi buruh dilakukan jelang pengumuman penetapan UMK oleh Pemprov Jawa Barat hari Kamis. Para buruh kecewa karena Dewan Pengupahan Pemerintah Jawa Barat mengusulkan kenaikan upah minimum rata-rata Rp13.000 hingga Rp36.000. Hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi kemarin sampai malam itu pemerintah Jawa Barat yang ada di Dewan Pengupahan mengusulkan kenaikan upah minimum itu rata-rata Rp13.000, Rp14.000, Rp17.000, Rp18.000, kemudian Rp23 dan ada yang Rp36.000. Kota Bandung saja itu hanya naik sebesar 3,6%, itu berdasarkan usulan pemerintah. Nah, oleh karena itu ini buruh menjadi marah. Para buruh juga mengharapkan PJ Gubernur Jawa Barat menerbitkan aturan mengenai upah bagi pekerja di atas waktu 1 tahun. Sementara itu, imbas pemblokiran jalan oleh para buruh di perempatan Sadang Purwakarta, akses menuju dan keluar tol Cipularang serta jalur arteri dari Jakarta, Bandung, Karawang, dan Subang yang melintasi Purwakarta macet. Pengguna jalan mengeluh karena harus menunggu berjam-jam di jalan. Jangan gini, maksudnya jangan di jalan, gitu, jangan di jalan sampai merugikan yang lain, pengendara yang lain. Kan mau lewat jadi susah. Gimana kalau ada yang mau bersalin di jalan, keburu keguguran? Aparat kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah hilang tenggelam pada Senin lalu saat mandi di Kali Ciliwung, Jakarta, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun ditemukan pada Rabu siang dalam kondisi tidak bernyawa. Ayah korban tak kuasa menanggung duka saat mendapati sang anak telah menjadi mayat. Bapak ini menangis pilu mengetahui putranya yang hilang tenggelam Senin lalu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Rabu siang. Saya itu. Korban, Diki Firdaus, warga Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, dinyatakan hilang tenggelam saat mandi di aliran Kali Ciliwung Senin lalu. Jasad bocah berusia 8 tahun tersebut ditemukan sekitar 3 km dari tempatnya hilang, tepatnya di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Oh, lagi ini ya, mandi ya, sama teman-temannya. Untuk kendala di lapangan, terutama itu sungai yang cukup berarus, kemudian banyak sampah di pintu air, dan medan yang cukup terjal pada saat proses evakuasi. Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pencarian terhadap seorang bocah 8 tahun yang hilang tenggelam di Sungai Sematang Borang Rabu pagi juga berakhir duka setelah jasad korban ditemukan. Jangan di jalan. Ibu korban tak kuasa menanggung duka mengetahui putranya pulang dalam kondisi tak bernyawa. Iya, lagi dicari. Istighfar. Sebelumnya, korban Muhammad Hidayat Al-Fatih, warga desa Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, diajak sepupunya mandi di sungai. Namun korban yang tak bisa berenang terseret derasnya arus sungai, lalu hilang tenggelam. Jasad korban ditemukan setelah 3 jam warga melakukan pencarian. Terjepit masih di bawah kayu posisi tenggelam itu. Berapa meter itu tadi kedalaman? Kisaran 7 atau 6 meter. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak divisum karena langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Tim Liputan melaporkan. Duka menyelimuti pemakaman Santiman seorang warga KKB Papua di kampung halamannya di Kota Banjar, Jawa Barat. Korban yang baru bekerja di pembangunan puskesmas di Papua selama sepekan menjadi sasaran penyerangan kelompok kriminal itu. Duka menyelimuti warga dan kerabat saat jenazah Sutiman tiba di rumah duka di kampung halamannya di Kota Banjar, Jawa Barat. Para pelayat yang berbelasungkawa langsung mensalatkan almarhum dan kemudian mereka mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Korban bersama ayah dan kakaknya ke Papua untuk bekerja di pembangunan puskesmas. Sepekan menjalankan pekerjaan, ia menjadi sasaran penyerangan kelompok kriminal bersenjata. Korban tewas akibat sejumlah luka mengenaskan di tubuh dan kepalanya. Awalnya kerja di proyek Timika, hari rezeki. Proses cuma baru 1 minggu, tapi ada KKB. Dia sempat sih di tim sama kawan-kawan, cuma ditangkap saja. Cuma keluarga ini melawan, sehingga pertama kena bacok, hampir patah, terus di tangan, kakinya, terus terakhir kepala bocor. 3 orang pekerja tewas di Kabupaten Puncak, Papua Tengah lantaran menjadi sasaran penyerangan dan pembantaian kelompok kriminal bersenjata. Sementara 2 lainnya berhasil selamat setelah mendapat pertolongan warga setempat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyerahkan masalah penegakan hukum Wamenkumham Edi Hari kepada KPK. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah milik 2 anak buah Wamenkumham Edi Hiarij. Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen. Penggeledahan sebagai rangkaian proses penyidikan untuk menguatkan alat bukti kasus dugaan suap dan juga gratifikasi Wamenkumham Edi Hiarij. Tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan rumah yang berada di wilayah Jakarta pada hari Selasa malam. Petugas menyita sejumlah barang bukti, yaitu berupa dokumen yang memiliki kaitan dengan perkara. Rumah yang digeledah adalah rumah asisten pribadi Wamenkumham Edi Hiarij, YAR, dan juga pengacara YAM. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi yang berbeda di Jakarta, yaitu rumah kediaman para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Dan dari penggeledahan ini diperoleh beberapa dokumen yang segera kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam berkas perkara dimaksud. Kami pastikan proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dan identitas dari para tersangka nantinya kami akan umumkan secara resmi pada saat tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud. Ya kan kita kan penegakan hukum itu kan terserah jalan sesuai dengan ketentuan hukum oleh KPK. Ya, tapi kan saya sampaikan, ya ajas praduga juga. Ini kan prinsip hukum aja, itu aja. Pak, tapi sebaiknya mundur nggak sih Pak kalau untuk? Ya itu kan terserah. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. SYL diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Dikawal ketat, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung Bareskrim Polri pada Rabu siang. SYL diperiksa sebagai saksi untuk Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Firly Bahuri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Bareskrim Polri pada Rabu malam, Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan pemeriksaan kali ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. SYL yang juga tersangka kasus korupsi di Kementan memilih diam ketika ditanya nominal uang yang telah diserahkan kepada Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Apa yang saya alami, apa yang saya tahu, saya sudah sampaikan pada penyidik dan tentu saja secara teknis saya tidak bisa sampaikan. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tentu saja ini menjadi tanggung jawab saya secara yuridis. Kita ke konflik di Timur Tengah, pemirsa. Pertukaran tawanan dan juga sandera terus berlangsung seiring diperpanjangnya gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel. Di hari kelima jeda kemanusiaan, Hamas melepaskan 12 sandera, sementara imbalannya Israel membebaskan 30 tawanan dari penjara militer. Inilah suasana pelepasan 12 sandera Israel oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas di perbatasan Rafah, jalur Gaza. Tampak seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang memeluk hewan peliharaannya diserah terimakan kepada Palang Merah Internasional. Selain remaja ini, ada 9 warga Israel dan 2 warga negara asing yang dibebaskan Hamas melalui jalur Mesir.
Di Sredot, Israel, warga bersorak di tepi jalan menyambut kedatangan para sandera yang telah dilepaskan Hamas. Usai pelepasan 12 sandera, Israel juga membebaskan 30 orang Palestina dari penjara militer sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dari kelima yang diprakarsai Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Dalam perkembangan yang sama, kegembiraan pun menyeruak ketika 30 tawanan warga Palestina tiba di Ramallah tepi barat. Para tahanan yang sebagian besar wanita ini meluapkan sukacitanya hingga akhirnya kembali berkumpul dengan orang tua dan kerabatnya setelah sekian lama mendekam di penjara militer Israel. Di Yerusalem, sejumlah pemuda juga kembali berkumpul bersama keluarganya setelah dibebaskan Israel. Mereka sebelumnya ditahan lantaran dituduh melemparkan batu dan bom molotov ke tentara Israel. Peluk haru mewarnai pertemuan para tahanan dan keluarga. لا ما كان هيك إلا كيف كان مليان وحلو الحمد لله رب العالمين بعود كل شيء بعود الحمد لله رب العالمين هلا بده يكمل تعليمه أهم شيء بإذن الله أهم شيء تعليمه يكمله. Sejauh ini sudah 180 warga Palestina yang dibebaskan Israel, sementara Hamas sudah melepaskan sekitar 81 sandera. Seluruh pihak berharap gencatan senjata diperpanjang kembali guna menambah jumlah pertukaran sandera dan tawanan. Di tanah air, masyarakat Indonesia tak tinggal diam menyaksikan tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina. Spanduk pencarian relawan untuk Palestina terpampang jelas di sebuah masjid di Jalan Enggano Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah warga berdatangan untuk mendaftarkan diri dan tercatat hingga Rabu sudah sekitar 1.000 orang mendaftar. Target kita ini bulan 2, bulan 3 Pak. Sudah berangkat? Sudah berangkat semua. Bulan 2 Februari. Ya. Oh, udah berangkat. Ya. Berapa lama di sana Pak? 6 bulan Pak. 6 bulan. Oh, selama 6 bulan. Nanti kita rolling Pak. Oh, rolling. Kita rolling. 6 bulan kita yang ada kita pulang, yang baru kita masuk. Para pendaftar tak serta-merta langsung berangkat karena masih melalui serangkaian seleksi. Rencananya para relawan diberangkatkan pada Februari 2024 mendatang untuk membantu tim medis. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, yang menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina di Universitas Indonesia, setuju dengan seruan boikot produk-produk Israel. Indonesia always behind us. Indonesia is working with us and even fighting with the ground diplomacy. Till Palestine will be free. We appreciate it. We are proud of your people, of your leaders. Zuhair menambahkan Israel dan sekutunya menjadi tembok yang menghalangi rakyat Palestina untuk memperoleh hak kemerdekaannya. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 41 pekerja yang terjebak selama 17 hari di sebuah terowongan yang ambrol di India. Sementara itu, 3 orang tewas dalam insiden meledaknya bengkel di Ohio, Amerika Serikat. Selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Yang besar, 3 orang tewas dan seorang lainnya terluka menyusul ledakan di sebuah bengkel mobil di Hillsborough. Ledakan memicu kebakaran hebat. Selain menghanguskan bangunan, sejumlah kendaraan juga ludes di dalam sejago merah. Di lokasi kejadian, kepulan asap masih terlihat. Para petugas damkar berhasil mengatasi kebakaran dan mengamankan lokasi kejadian. Polisi menginvestigasi penyebab terjadinya kebakaran. "41 pekerja konstruksi yang terjebak di terowongan yang runtuh selama 17 hari akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Tim SAR gabungan mengevakuasi mereka melalui lorong dari pipa yang dimasukkan ke dalam tanah. Para korban terjebak sejak 12 November lalu setelah terowongan sepanjang 4,5 km di negara bagian utara Kang India ambrol akibat longsor. Seluruh korban selamat langsung dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Sejauh ini dilaporkan tak ada yang mengalami luka serius meski kondisi korban tampak sedikit lemah. Dua orang terluka ketika sebuah bus yang mengangkut wisatawan ditabrak kereta api di pintu perlintasan di Waska 2, Sri Lanka pada hari Rabu dini hari. Sopir bus mengaku kendaraan yang dikemudikannya mengalami mogok tepat di atas rel dan tidak berselang lama melintas kereta, sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya 2 turis asal Republik Ceko yang terluka.
Diduga berselisih dalam berkendara, 2 pengemudi motor terlibat perkelahian di jalan raya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Janet Lee sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Maaf ya Om, maaf ya Om. Udah lagi ada musuh. Pak. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah minibus tertabrak kereta komuter di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga sang pengemudi mengabaikan peringatan penjaga perlintasan dan nekat menerobos saat kereta melintas. Sementara di Durensawit, Jakarta Timur, sebuah mobil terguling dan melintang di jalan. Diduga sang pengemudi hilang kendali saat mengendarai kendaraan lain yang menyalip. Terguling dan melintang di tengah jalan. Seperti inilah posisi sebuah bus ekspedisi yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Dibantu pengendara lain yang melintas, pengemudinya berusaha keluar dari bus yang terguling. Warga juga beramai-ramai membantu mengembalikan posisi kendaraan yang terguling itu. Diduga insiden itu terjadi ketika sang sopir bermaksud menghindari kendaraan lain yang menyalip, namun sayangnya kehilangan kendali hingga membuat kendaraannya terguling. Tak ada korban dalam kecelakaan ini. Mobil tersebut juga langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Sementara itu di Jakarta Barat, mobil minibus ini baru saja dihantam kereta komuter lain jurusan Tangerang-Tambora di kawasan Jembatan Gantung Cengkareng. Menurut warga, kecelakaan pada Rabu siang ini bermula saat pengemudi minibus tak mengindahkan peringatan warga yang memberitahu ada kereta komuter lain yang akan lewat di perlintasan tersebut. Bandel tetap nekat menerobos perlintasan berpalang pintu, tabrakan pun tak terhindarkan. Alhasil, minibus mengalami kerusakan parah. Sedangkan pengemudinya selamat dari maut setelah berhasil keluar dari dalam kendaraannya. Namun penjaga palang pintu perlintasan terluka akibat ditabrak mobil minibus yang sempat terseret beberapa meter dari lokasi kejadian. Palang pintu ada. Ada ya, penjaga juga ada. Oh ada ya. Berarti tadi dia menerobos. Ya, jadi dia lewat ke sini, arah sana udah di stop, namun ngantam terus. Posisinya setelah nabrak penjaga di sini, dia berhenti di situ. Eta datang dari arah Tangerang, nabraklah dia. Polisi mengamankan minibus beserta pengemudinya ke Polsek Jakarta Barat. Sedangkan penjaga palang pintu perlintasan yang terluka dibawa ke RSUD Cengkareng untuk mendapat pertolongan medis. Jayadi dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Diduga berselisih dalam berkendara, 2 pengemudi mobil terlibat perkelahian di Jalan Kuantan, Kota Tanjung Pinang. Seorang pengendara mobil mengalami luka di bagian wajah usai ditanduk oleh pengemudi lainnya lantaran tak terima ditegur. Turun. Pak. Turun. Maaf ya Om. Udah lagi ada musuh. Pak. Sudah Pak. Inilah rekaman video yang memperlihatkan 2 orang lelaki terlibat perkelahian di Jalan Kuantan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Peristiwa yang terjadi Senin kemarin ini viral di jagat maya. 2 pengemudi mobil saling adu jotos di tengah keramaian jalan meski sejumlah orang berupaya melerai, termasuk beberapa perempuan kerabat kedua pengemudi. Udah. Masuk Pak. Ya ayo Pak, udah. Keributan yang sempat mengganggu kelancaran lalu lintas di persimpangan itu diduga karena perselisihan di jalan raya. Akibat kejadian ini, kedua pengemudi masing-masing mengalami luka-luka. Belum pernah melakukan kayak gini gitu loh Pak. Jadi sama ngalah lah gitu lah. Karena terburu-buru saya ngantarkan anak saya mau ke bandara. Ikut ketinggalan pesawat gitu loh. Jadi saya udahlah mau gitu Pak. Itu menurut kronologinya gitu loh Pak. Ini yang bagian ininya Pak, dipukul atau gimana Pak? Ini kepala Pak. Dibenturkan kepalanya dia. Nah, dia ngomel-ngomel, dia marah. Dia bilang kenapa mesti marah? Kan nggak tabrak, nggak kena, dan jauh, jarak 2-3 meter. Saya buka kaca, kenapa? Saya bilang, kok ngomel-ngomel? Dia bilang dia kaget. Kalau kaget itu urusan Anda dong, nggak urusan kita, jangan ngomel kan? Dia masih ngomel-ngomel, emosional ya, saya turun. Aparat Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan kasus ini dan penyelidikan tengah berlangsung.
Laporannya kapan masuk ya Pak? Kita belum bisa menjelaskan, nanti ke pos saja. Laporannya sudah kita terima. Tapi kasih udah laporan udah terima. Sampai di mana pos apa nanti belum tahu. Kasat belum bisa memberikan karena dalam proses penyelidikan. Oke. Sejauh ini tak ada kerusakan dari kedua mobil lantaran memang tidak sempat terjadi benturan akibat berselisih di jalan. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Beralih ke informasi lainnya, seorang pria terpergok warga mencuri sepeda di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Guna menghindari amuk warga, terduga pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Pria ini mengibah pada warga yang menangkapnya saat mencuri sepeda di Jalan Sosial Grogol, Jakarta Barat. Guna menghindari amuk warga, terduga pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Terduga pelaku berdalih nekat mencuri sepeda demi membiayai pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Diketahui, terduga pelaku sudah 3 kali mencuri di wilayah ini. Tetangga teriak, itu sepedanya hilang, ada yang maling. Terus anak saya pas pulang ke rumah, gang situ ketemu si malingnya. Papasan, dia mengenali kan, sepeda saya bang, dia bukan, ini sepeda saya, di rumahnya saya bang. Udah kejar tuh abangnya, pas sampai mati dia teriak maling. Di situ ditangkap warga, Kimi katanya sih, lalu dibawa ke kantor RW. Meski demikian, terduga pelaku yang telah diamankan tak dilakukan penahanan di Polsek Tanjung Duren, melainkan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan rehabilitasi. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung membongkar 3 kelompok sindikat pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan ini, 7 orang terduga pelaku berhasil diamankan dan 3 diantaranya ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Polisi menggerebek komplotan sindikat curanmor di wilayah Kota Metro Lampung. Petugas membongkar 3 komplotan dan dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan petugas. Sempat dikejar dan diteriaki warga saat penyergapan, polisi segera meninggalkan lokasi setelah semua terduga pelaku diamankan. Dalam penggerebekan komplotan curanmor, para terduga pelaku cukup cerdik menghindari sergapan polisi. Di tempat persembunyian mereka selalu mematikan lampu penerangan rumah. Keluarga juga menutupi persembunyian terduga pelaku agar polisi tidak menangkapnya. 3 komplotan tersebut yakni kelompok Banjar Ratu, kelompok Tebing, dan kelompok Gunung Sugih yang cukup dikenal melawan petugas. Saat penyergapan, polisi sempat diteriaki maling oleh warga. Kelompok ini dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya. Masing-masing kelompok ini bekerja dari masing-masing masuk ke dalam perbatasan ini tidak saling kenal. Jadi memang mereka masuk, kelompok Tebing masuk ke wilayah kampus, kemudian kelompok dari Lampung Tengah masuk ke wilayah utara, kemudian ada lagi dari Gunung Sugih masuk ke wilayah barat. Ini tidak ada persatuan, namun mereka punya kelompok masing-masing yang dapat diungkap kemarin. Dalam gelar perkara, 7 terduga pelaku yang ditangkap merupakan pengungkapan yang dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Polisi masih mengejar 4 orang komplotan yang sudah menjadi DPO polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro, Lampung. Kasus kematian tak wajar pada anak berkebutuhan khusus di Tasikmalaya bulan Oktober lalu akhirnya menemui titik terang. Diduga melakukan penganiayaan, kedua orang tua kandung korban diamankan polisi. Petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya menggeledah rumah dari orang tua kandung anak berkebutuhan khusus yang diduga mati tak wajar pada bulan Oktober lalu di Desa Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari dalam rumah, polisi menyita sejumlah barang seperti sisir, gayung, sendok, gunting, dan gagang sapu yang diduga digunakan kedua orang tua kandung untuk menganiaya buah hatinya hingga meninggal dunia. Kebetulan yang kita amankan adalah diduga pelaku adalah 2 orang dan kedua orang tuanya. Orang tua kandung. Orang tua kandung. Sementara yang kita amankan yang kaitannya dengan hasil pemeriksaan awal bahwa dilakukan kekerasan tersebut dengan beberapa alat seperti sendok, ada gayung, dan lain-lain. Mungkin nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan pada saat kita rilis.
Kasus kematian tak wajar pada anak berkebutuhan khusus ini menemui titik terang setelah polisi membongkar makam guna keperluan autopsi pada 23 Oktober lalu. Hasilnya ditemukan sejumlah luka tak wajar di tubuh korban. Korban sebelumnya meninggal pada 12 Oktober. Kematian dinilai tak wajar setelah orang tua angkat korban yang merawatnya selama 10 tahun buka suara soal dugaan adanya kekerasan yang dialami korban. Guna mengungkap kematian bocah berusia 10 tahun itu, polisi kini mengamankan kedua orang tua kandung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Temuan kerangka manusia di galian tangki septik RSUD Anambas, Kepulauan Riau membuat heboh masyarakat. Tulang belulang manusia yang didapati itu terdiri dari bagian tangan hingga tengkorak kepala. Kerangka manusia ini ditemukan sejumlah pekerja yang sedang membangun proyek penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP di RSUD Anambas. Para pekerja mengaku terkejut saat menggali di lubang galian tangki septik pada Rabu siang. Tatkala alat pacul membentur tulang belulang. Kerangka yang ditemukan terdiri dari bagian tangan, tengkorak kepala hingga rahang dan gigi. Warga sekitar rumah sakit pun gempar saat evakuasi tulang belulang manusia tersebut. Tulang kepala ya? Macam bekas pecah. Ribuan warga berdesakan saat membeli sembako di pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Warga Desa Putaran Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan di kebun durian. Diduga jasad tanpa identitas itu merupakan korban pembunuhan. Lokasi penemuan mayat di Kampung Putaran Kaler. Warga Desa Putaran, Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya langsung berkerumun di lokasi penemuan jasad seorang perempuan di kebun durian Rabu sore. Lokasi di kebun di bawah jalan. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan wajah penuh darah. Diduga jasad tanpa identitas itu merupakan korban pembunuhan. Korban pertama kali ditemukan oleh pemulung yang mengira jasad tersebut adalah boneka. Setelah melihat lebih dekat, ternyata mayat perempuan dengan kondisi mengenaskan. Usai mendapat laporan warga, polisi mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi. Korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo untuk diotopsi. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Ya, ada darah di atas, kan perbukitan Pak. Jadi darahnya di atas, diduga si korban tersebut tersungkur. Soalnya posisinya wajahnya telungkup ya. Polisi masih melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, pemirsa, ulah seorang oknum petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang diduga melakukan pungli kepada seorang sopir angkutan umum beredar di media sosial dan mendapatkan sorotan masyarakat. Oknum petugas meminta uang agar tidak memberikan sanksi tilang karena sang sopir lupa membawa surat kendaraan. Seorang oknum petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur kedapatan meminta sejumlah uang kepada sopir angkutan umum. Video ini beredar luas di media sosial dan mendapat sorotan warga. Video berdurasi 30 detik diduga diambil oleh rekan sang sopir karena tidak suka dengan pungli yang dilakukan sekitar awal pekan lalu. Oknum petugas meminta sejumlah uang agar sang sopir tidak ditilang karena melanggar lalu lintas dan tidak membawa dokumen kendaraan. Penjabat Bupati Lombok Timur menyayangkan dugaan pungli tersebut dilakukan oleh petugas yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Kepada yang bersangkutan telah diberikan sanksi administrasi berupa mutasi dan turun jabatan sebagai efek jerah. Dan ini menjadi ancaman peringatan keras bagi semua petugas lapangan untuk bukan berhati-hati, harus menghindari hal-hal seperti itu. Sistem kita sudah semakin ketat.
Pemerintah daerah mengimbau warga tidak takut melaporkan tindakan petugas yang merugikan dan melakukan pungli untuk menjaga reputasi aparatur sipil negara di mata masyarakat. Riyadi Suli melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di informasi berikutnya, pemirsa, gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diserbu warga. Sementara itu di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, ribuan warga berdesakan di pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. Saling dorong antar warga tak terhindarkan saat berebut paket sembako murah yang digelar Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan di lapangan Sinjai Bersatu, Kabupaten Sinjai pada Rabu. Untuk mendapat paket sembako murah ini, warga wajib membawa kartu identitas. Guna memudahkan proses pembagian paket sembako murah, Dinas Perdagangan menerapkan sistem kupon. Dengan membeli kupon seharga Rp50.000, warga mendapat 2 liter beras, 2 liter minyak goreng, terigu, dan susu. KTP Bu deh, kupon. Ini berapa, apa isinya Bu? Minyak, beras. Sebanyak 2.500 kupon dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan paket sembako murah ini berlangsung selama 2 hari. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya menekan naiknya harga bahan pokok serta menekan inflasi di Kabupaten Sinjai. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon di Balai Desa Setu Patok juga diserbu warga pada Rabu. Dalam gerakan pangan murah ini, petugas menyediakan telur, beras, daging, cabai, dan bawang yang dijual lebih murah dibanding harga pasaran. Pada kegiatan ini, stan beras dan telur menjadi yang paling banyak diminati warga. Harganya 2 sama minyak 1 botol 13. Di warung biasanya berapa Bu? Kalau di lain tempat lain? Kiloan kan di warung. Kata-kata Kalau telurnya? Diharapkan, gelaran pasar murah ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Tim Liputan melaporkan. Kini kita masuk ke segmen Fokus Gila Bola terkait Piala Dunia U17 2023. Perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U17 2023 bakal menyuguhkan duel antara timnas Argentina kontra timnas Mali di Stadion Manahan Solo pada Jumat malam. Satu-satunya perwakilan dari benua Afrika itu gagal ke final setelah ditumbangkan timnas Perancis. Perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U17 2023 bakal menyuguhkan duel antara timnas Argentina U17 melawan timnas Mali U17 di Stadion Manahan Solo Jumat malam. Tim Tenggo Muda harus puas berada di partai perebutan peringkat ketiga setelah kandas di tangan timnas Jerman U17. Di babak semifinal, timnas Argentina U17 kalah 2-4 via adu penalti setelah bermain seri 3-3 di waktu normal. Bagi timnas Argentina U17, laga melawan Mali bisa menjadi pelipur lara tim Tenggo Muda. Duel perebutan tempat ketiga Piala Dunia U17 2023 akan menambah rentetan panjang prestasi mereka. Sejauh ini, timnas Argentina U17 sudah 3 kali merebut posisi juara ketiga dalam edisi 1991, 1965, dan 2003. Sementara, timnas Mali U17 menapaki laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U17 2023 usai takluk di tangan timnas Prancis U17. Pada laga babak 4 besar, satu-satunya wakil dari benua Afrika itu harus mengakui keunggulan timnas Prancis U17 yang menang comeback 2-1. Timnas Mali U17 harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55 setelah Souleymane Sanogo diganjar kartu merah. Prestasi terbaik Mali di gelaran Piala Dunia U17 adalah menjadi runner-up pada edisi 2015. Tim Liputan melaporkan.
Kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PT KAI mengungkapkan sebanyak 180.000 tiket kereta api untuk keberangkatan pada masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah ludes terjual. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang, PT KAI akan melakukan penjualan tiket kereta api tambahan. Sebanyak 180.000 tiket kereta api untuk keberangkatan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah ludes terjual. Mayoritas pemesanan dilakukan calon penumpang untuk jadwal keberangkatan tanggal 22 hingga 23 Desember 2023 mendatang dengan jumlah okupansi penumpang mencapai 74%. Kota tujuan yang menjadi pilihan favorit diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Meski tiket kereta api angkutan Natal dan Tahun Baru telah habis terjual, namun PT KAI memastikan ketersediaan perjalanan 34 kereta api tambahan dengan berbagai tujuan favorit seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. PT KAI mulai melakukan penjualan tiket kereta api tambahan tersebut mulai hari Rabu. Jumlah calon penumpang sebesar lebih dari 300.000 orang. PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan sebanyak 34 kereta api tambahan pada periode angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Tiket kereta api tambahan tersebut sudah dapat dipesan mulai tanggal 29 November melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id maupun di seluruh channel-channel penjualan resmi lainnya. Bagi calon penumpang yang ingin membeli tiket kereta api tambahan tersebut dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI atau seluruh channel penjualan online resmi lainnya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan bersama Wali Kota Administrasi Jakarta Barat meluncurkan gerakan bersama memberikan rasa aman kepada 40.000 pekerja rentan yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hal ini dilakukan karena masih banyak pekerja rentan yang belum mempunyai perlindungan risiko saat bekerja. Masih banyaknya pekerja rentan yang belum mempunyai perlindungan risiko saat bekerja mendorong pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan sebuah gerakan untuk mengajak pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemberian perhatian kepada para tenaga kerja rentan seperti babysitter, sopir pribadi sampai tukang kebun memerlukan strategi jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan. Melalui BPJS Jamsostek yang mengelola 5 jaminan sosial meliputi keselamatan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan ketenagakerjaan, pemerintah mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam memperkuat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi kegiatan ini kita meluncing 40.000 tenaga kerja bukan penerima upah, di mana itu adalah pesanan adalah wilayah untuk wilayah Jakarta Barat. Jadi tujuannya adalah bagaimana masyarakat pekerja khususnya tenaga kerja bukan penerima upah di Jakarta Barat ini bisa terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam acara tersebut juga diadakan pemberian penghargaan kepada perusahaan pendukung 40.000 lebih tenaga kerja rentan. Saya rasa cukup baik ya, kita menyambut baik program launching gerakan bersama ini karena kayaknya yang perlu di-highlight itu adalah bahwa ini adalah program untuk bukan penerima upah ya, pekerja bukan penerima upah. Jadi di mana ya temanya diangkat tuh lebih ke inklusivitasnya, jadi semua orang itu bisa merasakan manfaat yang diberikan oleh BP Jamsostek. Program ini memberikan perhatian kepada para pekerja rentan agar memperoleh perlindungan saat bekerja. Waluyo Adi Susanto, Hasto Aji melaporkan dari Jakarta. Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit
Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pelantikan Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat berlangsung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Kepala Negara kemudian mengambil sumpah jabatan Maruli Simanjuntak sebagai KSAD. Sebelum dilanjutkan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Turut hadir dalam pelantikan sejumlah pemimpin lembaga negara, anggota Kabinet Indonesia Maju, serta pimpinan Polri dan TNI. Hadir pula Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya sakit dan dirawat di Singapura. Momen haru terlihat saat Luhut menyampaikan ucapan selamat kepada menantunya usai dilantik. Dalam keterangannya, KSAD menegaskan akan melanjutkan dan mengevaluasi program yang sudah ada serta memastikan TNI khususnya Angkatan Darat netral pada pemilu 2024 mendatang. Saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu. Dan sebetulnya rekan-rekan media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang lain juga kita cukup cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Dengan pelantikan ini, Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Dovianda melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, Capres nomor urut 01 Anies Baswedan panen sayur kubis bersama petani di Desa Warnasari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, petani curhat soal pupuk yang langka. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut puluhan petani sayur di Bandung Selatan, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Daerah ini merupakan sentra pertanian penghasil sayur terbesar di Jawa Barat. Mulai dari kubis, cabai hingga kentang menjadi produk andalan para petani. Anies ikut panen sayur kubis bersama dengan petani sekaligus berbincang mendengarkan keluhan mereka. Di antaranya soal pupuk yang langka yang menjadi salah satu masalah petani. Baiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama. Dalam kegiatan kampanye di Bandung, Anies juga akan menyapa peternak yang tergabung dalam Koperasi Peternakan Bandung Selatan, serta konsolidasi bersama relawan di Kota Bandung. Rusdi Maulana dan Ahmad Teguh melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Program pembagian susu dan makan siang gratis yang merupakan program Prabowo Gibran sedianya berlangsung pada masa kampanye dengan target 500 kota dan kabupaten. Sementara itu, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dipastikan berkampanye pada akhir pekan pertama masa kampanye Pilpres 2024. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rohsan Roslani, menyebut jika akhir pekan minggu ini calon presiden nomor urut 2 akan berkampanye ke sejumlah daerah. Prabowo sedianya mengunjungi Surabaya, Jawa Timur hingga wilayah Jawa Barat. Selain itu, Cawapres Gibran Raka Buming Raka juga akan kampanye terpisah dan lebih fokus di wilayah Jawa Tengah. Karena beliau kan akan lebih memfokuskan pada saat weekend untuk kepergian keluar dan juga mengambil cuti sesuai dengan peraturan yang ada. Weekend ini kita akan ke Surabaya, ada beberapa titik di Surabaya, dan juga kita akan ke Jawa Barat. Sedangkan pembagian susu dan makan siang gratis yang menjadi salah satu program unggulan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sedianya berlangsung pada masa kampanye dengan target di 500 kota kabupaten. TKN memastikan dalam 2 pekan, pembagian susu dan makan siang gratis akan menyasar siswa dan siswi sekolah dasar, pondok pesantren, hingga ibu hamil di 200 kota dan kabupaten. Calvin Tonggi dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus melanjutkan kampanye di wilayah timur Indonesia. Di Merauke, Papua Selatan, Ganjar menggelar jalan sehat dan makan bubur ayam bersama. Hari kedua kampanye di Merauke, Papua, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar jalan sehat.
Acara Jalan Sehat dimulai dari tempat Ganjar menginap Rabu pagi, mengitari ruas Jalan Mandala Bampel di Merauke sejauh 8 km sambil menyapa warga. Ganjar kemudian berhenti sejenak untuk menyantap bubur ayam ngapak asal Banyumas, Jawa Tengah. Ia pun mengajak sejumlah warga yang melintas untuk santap bersama bubur ayam secara gratis. Di Merauke, Ganjar optimistis mampu meraup suara. Optimismenya untuk pemenangan Pilpres khususnya di Provinsi Papua Selatan. Insya Allah kalau saya melihat animonya ya bismillah lah. Mudah-mudahan ini nuansa atau suasananya insya Allah menuju kemenangan. Berapa persen nih Pak? Nanti teman-teman TPD akan menyiapkan. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan orasi kebangsaan kepada ratusan mahasiswa di Universitas Budi Dharma, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Kehadiran Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam ini tidak untuk berkampanye atau membahas politik, akan tetapi untuk memberikan pemahaman tentang kebangsaan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sedang merumuskan metode dan juga topik-topik yang akan menjadi bahan debat Capres-Cawapres. Rencananya debat perdana 3 kandidat Capres dan Wakil akan dimulai tanggal 12 Desember 2023 mendatang. Komisi Pemilihan Umum mengagendakan debat Capres dan Cawapres berlangsung 5 kali. Debat perdana pada 12 Desember 2023 hingga debat kelima yang akan berlangsung pada 4 Februari 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian, lembaga, NGO, media, dan merumuskan metode dan topik debat kampanye bagi Capres-Cawapres. Pelaksanaan debat rencananya diatur dalam 5 segmen dan digelar di Jakarta. Sesungguhnya di Undang-Undang Pemilu kan sudah ada topik-topik yang dibahas dalam debat Capres. Hanya saja nanti detailnya seperti apa dan kemudian situasi global, situasi regional, lalu dampaknya terhadap konteks domestik di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, kondisi keuangan, kondisi ekonomi kita seperti apa yang saya kira itu penting untuk didiskusikan supaya apa yang didiskusikan itu faktual, sesuai dengan fakta dan kemudian sesuai dengan kondisi yang dihadapi supaya ketika menyusun program visi misi kontekstual. Sementara itu menanggapi dugaan kebocoran lebih dari 200 juta data pemilih pada pemilu 2024 oleh hacker Jimbo di media sosial, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tengah melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Menurutnya data tersebut belum terkonfirmasi apakah kebocorannya berasal dari sistem informasi milik KPU. Pasalnya, dalam daftar pemilih tetap atau DPT bukan hanya KPU, juga dimiliki Bawaslu serta Parpol juga memegang data DPT. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres menghadirkan sejumlah visi misi untuk bangsa dan negara agar menjadi lebih baik ke depannya. Para kandidat menerjemahkan visi misi ke berbagai program diantaranya dalam bidang ekonomi. Semua calon memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pendaftaran pasangan Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran ke KPU menandai kepastiannya sebagai pasangan Capres-Cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Perhelatan Pilpres tentunya akan menjadi ajang dan ujian tingkat kepercayaan rakyat Indonesia dalam menentukan pilihannya yang rasional. Agar bisa meraup suara paling banyak, setiap kandidat menawarkan visi dan misinya untuk perjalanan bangsa dan negara ke depannya yang lebih baik, diantaranya dalam bidang ekonomi. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, dengan visinya Indonesia adil makmur untuk semua, penekanannya pada kemakmuran yang merata dan kesetaraan akses layanan publik dengan misi 8 jalan perubahan mencakup aspek-aspek seperti kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air, serta upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan upah yang adil. Pasangan ini menargetkan pertumbuhan PDB 5,5% hingga 6,5% per tahun untuk periode 2025-2029. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan pembangunan jangka panjang dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Pasangan ini menggelontorkan program-program konkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya seperti pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah, pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh dengan menyoroti aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pasangan ini menargetkan pertumbuhan PDB di kisaran 6% hingga 7%. Sementara visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari menjadi visi Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan nomor urut 3. Pembangunan maritim dan keadilan serta kelestarian lingkungan menjadi perhatian utama mereka. Sedangkan untuk misinya mencakup pembangunan manusia Indonesia yang unggul melalui sains dan teknologi. Mereka sedianya mengeksplorasi potensi maritim Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara dengan target pertumbuhan PDB di angka 7,5% sampai 8%. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan murid sekolah dasar di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan edukasi anti perundungan yang diselenggarakan oleh YPP SCTV Indosiar yang bekerja sama dengan Bank BTN. Diharapkan dengan edukasi yang diberikan bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dalam mencegah tindakan perundungan di sekolah. Yayasan Pundi Amat Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Bank BTN melaksanakan kegiatan edukasi anti-bullying di SDK Bakhtiarsa, Maumere, Kecamatan Alok Timur, Sika, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dihadiri perwakilan Bank BTN serta diikuti 650 siswa kelas 1 hingga kelas 6 SDK Bakhtiarsa, Maumere. Kegiatan dibagi dalam 2 sesi dan diisi pembicara Resa Rastra Patiji. Selain memberikan pemahaman tentang anti-bullying, juga memberikan penjelasan pada anak-anak untuk memahami apa itu perundungan, jenis-jenisnya, serta cara mencegahnya. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dalam mendukung dan menghindari tindakan bullying di sekolah. Bilkis belajar bahwa bullying itu menyakiti hati orang lain. Jadi boleh nggak kita membuli? Tidak. Sangat mengapresiasi kepada yayasan YPP tentunya karena ini menjawab kebutuhan sekolah, di mana sekolah kami, lingkungan sekolah kami yang sekarang itu masalah yang banyak itu yang terjadi di lingkungan sekolah itu bullying itu terjadi marak sekali. Kegiatan ini dinilai bisa menjawab kebutuhan sekolah karena perundungan menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya dari Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.